Strategi balas dendam Piowol untuk menjadi musuh abadi dunia murim pun dimulai. Pagi itu di Gunung Kinceng, terlihat seorang pemuda yang sedang melewati gerbang yang mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan tanaman obat. Dia pun kemudian memasuki hutan. Lalu Piowol yang dalam kegelapan kemudian sudah menunggu langsung saja menerjang dari belakang. Piowol pun langsung melumpuhkan anak itu dan menginterogasinya mengenai data diri bocah itu, serta siapa sosok dari Wo Gunsang dari Kinceng. Dijelaskan bahwa Wo Gunsang adalah orang terhebat yang pernah ada selama sekte Kinceng hidup, dan dia adalah pemimpin masa depan sekte ini, walau terbilang saat ini usianya masih muda. Piowol menjadi paham untuk apa mereka latihan selama 7 tahun ini, dan itu adalah hal yang wajar dan hal yang diperlukan kalau mau membunuh pemimpin masa depan dari sebuah sekte seperti sekte Kinceng. Setelah interogasi ini, Piowol terlihat mengeluarkan jurusnya yang lain. Dia pun berhasil meniru wajah dari bocah ini, dan untuk menghilangkan barang bukti, dia pun langsung membunuhnya. Dan selamat datang di dunia manhwa Reaper of the Drifting Moon. Terlihat Piowol yang menyamar berhasil melewati gerbang tanpa dicurigai, dan di sini dia pun melewati kerumunan orang dengan santainya, hingga akhirnya dia tiba di sebuah gerbang istana di mana Wo Gunsang berada. Di lain sisi, setelah penyerangan para asasin, terlihat sekte Kinceng tengah melakukan rapat untuk memperkuat pertahanan. Mereka sangat marah karena telah mengganggu momen kebangkitan sekte ini, di mana ketika sekte lain seperti Wudang, Shaolin, dan Monhua menerima kejayaan saat perang Heaven and Demon, hanya sekte Kinceng dan juga sekte Emei saja yang mendapatkan gelar kosong. Dan dengan kelahiran Wo Gunsang, maka mereka bisa mengejar sekte lainnya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Wo Gunsang di sini diibaratkan sebuah anomali yang di luar nalar. Maka dari itu, sekte Emei menawarkan pernikahan dengan murid terbaik mereka untuk menggabungkan kedua sekte menjadi satu. Namun di sini orang tua Wo Gunsang berprasangka kalau ini semua hanyalah jebakan untuk memakan sekte Kinceng dari dalam. Lalu situasi pun kemudian berpindah menuju Piowol yang saat ini menyusuri istana rembulan. Dia pun mendapati fakta bahwa Wo Gunsang adalah bocah yang hobi sekali bermain perempuan. Malam pun tiba dan misi balas dendam dimulai. Piowol berhasil masuk ke dalam istana dan menemukan Wo Gunsang tengah tertidur di tengah ruang latihan bersama seorang wanita. Piowol yang melihat ini dari atap tahu kalau ini adalah celah untuk melakukan pembunuhan. Dia pun terlihat mengeluarkan sebuah tali dan mengarahkannya tepat menuju Wo Gunsang yang tertidur. Dia pun terlihat berhasil melilitkan tali itu di lehernya. Tapi indera keenam Wo Gunsang bangun dan merasakan bahaya. Melihat ini, Piowol secara cepat menarik tali itu. Seketika Wo Gunsang pun berteriak karena nyawanya di ujung tanduk. Dia pun berhasil memutuskan talinya. Dengan ini mereka berdua, calon asasin terkejam dunia murim dan calon pemimpin masa depan dunia murim pun saling bertatapan satu sama lain. Gunsang kemudian bertanya mengenai siapa sebenarnya asasin ini. Namun Piowol justru menghunuskan kedua dagger miliknya, lalu melesat ke arah Wo Gunsang. Sebuah tebasan dia layangkan, namun Gunsang berhasil menahannya menggunakan jari miliknya. Piowol terkejut, namun Wo Gunsang sudah berada tepat di hadapannya dan berhasil membuat Piowol terlempar ke belakang. Gunsang tidak membuang kesempatan, dia pun langsung melesat menuju Piowol. Sebuah serangan aura pedang api dia lancarkan hanya dengan kedua jarinya. Di sini Piowol hanya mampu menahan serangan itu sekuat tenaga. Tidak ada waktu lagi. Gunsang kemudian menyambungnya menggunakan serangan lain, tapi Piowol bisa menahan serangan itu. Walau terdesak, Piowol menggunakan senjata tersembunyinya dengan sebuah tendangan pisau yang melesat ke arah Wo Gunsang. Namun sayang, berhasil ditangkis. Di sini Gunsang kemudian memuji kehebatan Piowol,
lalu bertanya siapa yang mengirimnya. Lalu Piowol pun terkejut, sebab saat ini Wogunsang menunjukkan aura membunuh yang hebat. Lalu berkata, pasti ayah si Jalang itu yang mengirimmu. Dengan ini pertarungan yang lebih berat akan dihadapi oleh Piowol dimulai. Aura yang dikeluarkan oleh Wogunsang benar-benar berbahaya. Piowol merasa terkejut sebab energi yang dikeluarkan oleh musuh ini benar-benar intens dan juga mengerikan. Di lain sisi, Piowol membayangkan jika tubuh dari Wogunsang saat ini tengah diselimuti oleh ribuan pedang. Wogunsang pun kemudian mulai menerjang Piowol. Sebuah serangan dari atas dia lancarkan. Namun rentetan dari serangan itu pun berhasil dihindari oleh Piowol. Hingga Piowol berhasil mendapatkan sebuah celah, lalu menendang ke arah wajah Wogunsang. Wogunsang pun berhasil menghindarinya dengan mundur satu langkah. Namun Piowol kembali memainkan triknya dengan menyerang Wogunsang melalui lemparan kedua dagger miliknya. Namun sayang, serangan itu berhasil ditangkis oleh Wogunsang. Lalu dia pun mengangkat tangannya untuk membalas serangan dari Piowol. Seketika Piowol kemudian menghindar untuk kabur menjauh. Wogunsang lalu melompat tinggi untuk menebas Piowol dari atas udara. Namun di sini Piowol terlihat mencoba meraih salah satu pedang yang ada di tempat itu. Dan langsung sebuah lemparan pedang dia lancarkan. Bagi Wogunsang, serangan ini tidak lebih hanyalah gangguan saja. Di sini Piowol terdesak mengambil pedang-pedang yang lain yang ada di sana, lalu melemparkannya satu persatu ke arah musuh, berharap ada serangan yang berhasil. Namun dengan sekali tebasan, Wogunsang menghancurkan rentetan lemparan pedang milik Piowol. Dengan tenang, di sini Wogunsang kemudian menghampiri Piowol. Sementara itu, Piowol tahu kalau serangan tadi pasti tidak akan berhasil. Namun dengan situasi seperti ini, dia tidak memiliki cara lain selain menyerang untuk bertahan. Di sini Piowol terlihat mengambil 6 pedang sekaligus dan melemparkannya ke arah Wogunsang. Di sini musuh kemudian mengumpulkan aura dan membentuknya seperti sebuah ombak yang menyelimuti dirinya. Di mana teknik ini adalah sebuah teknik rahasia milik Sekte Kinceng yang bernama 72 gelombang pedang Kinceng. Wogunsang tak ragu menerjang ke arah Piowol yang tengah kebingungan untuk membalas serangan. Tetapi dia pun kemudian melesat ke arah lain. Tepat di sini, Piowol muncul di belakang wanita yang ada di sana. Melihat itu, Wogunsang semakin marah. Dia pun kemudian berhasil menyelinap di antara Piowol dan wanita itu. Lalu sebuah tebasan penuh amarah dia lancarkan menuju Piowol. Di sini Piowol menjadi ingat akan sesuatu, sebuah kitab jurus yang ia harus kuasai dulu. Ternyata jurus itu mampu mengimbangi serangan dari Wogunsang hingga keduanya saling berhadapan satu sama lain. Sementara wajah Wogunsang terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Dengan wajah kebingungan, dia terus menyerang Piowol sembari bertanya, bagaimana mungkin Piowol berhasil menangkis jurus ini? Di mana saat ini mereka berdua terlihat saling adu serangan dengan energi gelombang laut yang sangatlah kuat. Di sini Wogunsang semakin marah. Bagaimana bisa asasin rendahan seperti Piowol mampu bertahan di tengah serangan 72 gelombang pedang Kinceng? Bagi Piowol, dia tidak memiliki pilihan, sebab jurus inilah yang dulu dia kuasai mati-matian. Bagi dirinya, walau dia tidak selihai Wogunsang, tetapi dia tahu seluk-beluk jurus ini dan memiliki kepercayaan diri dalam menghancurkannya. Di tengah badai ini, Piowol kemudian mengeluarkan sebuah jurus terakhir, yaitu Swift Mind, yaitu sebuah ilusi pemecahan diri diaktifkan. Wogunsang terlihat membabat habis bayangan milik Piowol, hingga dia menyadari Piowol muncul dari arah belakang. Dia pun memutar badannya untuk mencoba melakukan serangan balik. Namun naas, Piowol lebih cepat. Dia duluan yang berhasil mendaratkan serangan ke arah tepat menuju jantung dari Wogunsang. Darah keluar dari luka tersebut. Wogunsang terjatuh ke lantai, kematian miliknya.
Dan dengan ini, misi awal untuk pembalasan dendam Piowol pada akhirnya telah dimulai. Kemenangan ini membuktikan bahkan bakat terkuat di dunia murim pun dapat dihabisi dengan brutal. Dan sebuah langkah awal dari Piowol untuk menjadi musuh abadi dunia murim telah dimulai. Lalu keesokan paginya, Sekte Kinceng pun dihebohkan dengan penemuan mayat dari Wogunsang. Kedua tetua di sana benar-benar sangatlah marah. Bahkan ayah dari Gunsang pun sangatlah murka, lalu membunuh wanita yang ada di sana untuk melindungi kehormatan sang anak. Sementara itu, di Sekte Emai, nenek tetua pun juga marah dan terkejut. Lalu memerintahkan para muridnya untuk mencari tahu asasin mana yang membunuh Wogunsang. Sementara itu di perbatasan Gunung Kinceng, terjadi pemblokiran jalan untuk mendapatkan pembunuh dari Wogunsang ini. Seorang petani biasa melewati blokade itu, dan di saat hampir lewat justru dia dicurigai oleh para pengawal. Sebab celurit dari petani itu masih bersih, dan ternyata dia sebenarnya adalah Piowol yang tengah menyamar. Pasukan dipanggil, dan akhirnya para pengawal di sana pun menerjang menuju Piowol. Di sini Piowol pun lalu merubah wajahnya dan melawan para pengawal di sana. Sebuah benang emas melilit leher salah satu dari mereka, dan Piowol kemudian bertanya siapa yang memerintahkan mereka. Pengawal itu kemudian menjelaskan jika semua ini adalah perintah dari Elderly Master of Brilliance yang merupakan ketua dari Sekte Emai. Tidak hanya pengawal ini saja, tetapi seluruh murid dari Sekte Emai diperintahkan untuk membantu Gunung Kinceng. Di sini Piowol merasa aneh dan mulai paham suatu rahasia. Jika ini adalah sebuah perbuatan dari seseorang yang mengenal dengan Wogunsang dan juga merasa lebih lemah darinya, dan seseorang yang memiliki kesabaran untuk menunggu selama 7 tahun, memiliki uang yang banyak untuk menjalankan rencana sebesar ini. Dan seseorang itu ada di Sinchuan. Tentu di sini Piowol yakin wanita itu adalah dalang di balik semua ini. Ya, dia adalah ketua dari Sekte Emai, Elderly Master of Brilliance. Mendengar semua ini, Piowol kemudian membunuh pengawal itu, sembari para pengawal yang lainnya datang menyerang dari arah belakang. Dengan penuh dendam, Piowol menghabisi mereka dan berjanji akan membawa ketua Sekte Emai masuk ke dalam neraka. Salah satu murid pun datang dan memberitahu Zhonghua bahwa asasin itu berhasil kabur. Seketika Zhonghua menjadi bingung bagaimana bocah asasin ini bisa sekuat itu dan memerintahkan untuk mengejar asasin tersebut. Namun di saat bersamaan, Xiaoran pun muncul dan berkata kalau itu hanyalah akan menambah masalah. Di sini Xiaoran tahu dengan kondisi yang kelelahan, asasin itu pasti akan beristirahat dan satu-satunya tempat tujuannya adalah kembali ke rumah. Ratusan pasukan dari Sekte Emai dan Gunung Kinceng pun dikerahkan. Sementara Piowol, dia berlarian dengan penuh putus asa, mencoba untuk kabur dari keadaan. Dia pun merasa sudah bisa menjauh dari pengejaran. Namun yang dia bingungkan adalah kemanapun dia pergi, serangan pun selalu datang. Seolah-olah musuh ini mereka tahu kemana tujuannya. Hingga Piowol pun menatap tajam ke arah Xiaoran sembari berkata kalau begini terus nyawaku akan berada dalam bahaya. Pelarian masih berlanjut. Piowol kemudian dikejutkan dengan aura energi besar yang menghantam tepat di belakangnya. Sebuah serangan yang benar-benar kuat dan menghancurkan. Serangan itu ternyata dilancarkan oleh salah satu tetua dari Gunung Kinceng, di mana dia cukup menyesal karena amarah yang menguasainya dan ingin menangkap asasin itu hidup-hidup. Serangan terus berlanjut. Kali ini terlihat Zhonghua terbang ke udara lalu melancarkan serangan yang begitu mematikan ke arah Piowol. Dan sekali lagi, ledakan besar terjadi. Di sini Master Mu Yongjin merasa ada yang aneh. Dia merasa lega ketika melihat asasin itu berhasil kabur dan masih hidup. Tetapi melihat serangan Zhonghua, Master Mu yakin kalau Zhonghua melancarkan serangan itu dengan niat untuk membunuh. Akhirnya tim pengejar pun tiba di sumur tempat di mana Piowol hidup selama 7 tahun.
Master Mu Yongjin pun memerintahkan untuk harus menangkap assassin itu hidup-hidup, apapun caranya. Sementara itu Jonghwa justru terbalik. Dia memerintahkan seluruh anggota sekte Emai untuk menangkap dan membunuh assassin itu sebelum sekte Qincheng mendapatkannya. Mereka pun menuruni sumur itu satu persatu. Namun ketika Master Mu tiba di bawah, dia pun hanya terdiam. Jonghwa juga menunjukkan ekspresi yang sama, di mana apa yang mereka lihat adalah sebuah replika dari manor cahaya rembulan milik sekte Qincheng. Melihat itu Master Mu kemudian dipenuhi amarah, namun dia tertawa. Dia tahu jika pembunuhan Wogunsang telah direncanakan sangatlah lama sekali. Untuk itulah mereka harus menemukan assassin itu untuk menangkap siapa orang yang memberinya misi. Bahkan Jonghwa saat ini diultimatum oleh Master Mu untuk menangkap assassin itu hidup-hidup. Jika assassin itu mati, maka sekte lain benar-benar telah bermain-main dengan sekte Qincheng dan dia akan sangatlah marah. Sementara itu Sol Ran merasa kalau mereka melakukan sebuah kesalahan dan akan menghadapi masalah yang besar. Tentu di saat semua orang mencoba untuk menangkap assassin ini, tapi tempat ini adalah milik dari assassin itu. Sebab pemburu sebenarnya di tempat ini bukanlah mereka, melainkan dia, Pio Wall.